Nah, sekarang nih udah di meja Instagram nih. Nah ini apa sih? Ini sih Rizal Kirial ya. Kalau di Instagram nih biasanya dipanggil Kirial. Rayu. Tapi ini menarik nih. Kalau Kirial dulu ini kan di sini sebagai apa, Zal? Dulu sebagai pertama admin. Loh, daftarnya. Oh iya, daftarnya admin. Terus ditarik menjadi multimedia lah. Editor. Iya, editor lah sama kameramen ya. Terus seiring berjalan waktu melihat apa Chris kok menarik, kita belajar sambil ngulik lah, sambil ngedit lah, browsing. Pada akhirnya mencoba lah untuk live dan sekarang jadi sih mantap. Berarti hitungannya berapa lama belajar kali? Sampai sekarang pun sebenarnya masih belajar. Masih belajar tetap. Udah lumayan sekitar setahunan lebih lah. Setahunan lebih yo? Iya. Wih mantap. Jadi background orang-orang ketika mencintai satu pusaka itu berbeda-beda. Ada dari sisi esoterik, ada dari eksoterik. Benar. Kalau Mas Rizal sendiri dari mana nih awalnya tertarik untuk belajar pusaka? Dari pusaka sebenarnya dari esoterik, dari energinya. Wih, ngeri loh An. Dari energi loh. Dari energi, karena yang paling kerasa di awal memang energinya. Daripada tampilan fisiknya ya. Kenapa sih? Kalau misalnya bahas soal, ya memang sih setiap pusaka atau setiap hal apapun tuh nggak akan lepas dengan yang namanya energi. Iya. Bohonnya ya ono, atau di lingkungan kita juga ada. Tapi apa yang menjadi daya tarik mau mempelajari suatu pusaka dari energinya? Dari energi sebenarnya pertama itu dari awal-awal asal megang ya. Dari megang pertama kok ada yang beberapa nyetrum, ada yang enggak. Nah. Akhirnya pada akhirnya dapatlah satu pusaka itu dikasih Sasalu Bode ya. Dulu dari situ mulai tak ulik dari rumah. Seperti ya kayak diminyakin aja, kirim doa. Makin lama kok makin terasa. Terus buat kehidupan kayak apa ya, rezeki datang tiba-tiba datang. Pekerjaan dipermudah. Ada segala urusan juga dipermudah. Ya semua itu berkat apa ya? Tetap doanya sama yang Tuhan di atas. Tapi dengan bantuan pusaka, dalam artian kita berdoa lewat pusaka. Jadi perantaranya pusaka. Sebagai perantara. Ya? Tapi pada intinya adalah sebenarnya gini, biasanya ada unsur penyelarasan. Yang penting gini ya, pusaka itu diciptakan secara positif. Betul. Otomatis ketika kita mendapatkan tuah-tuahnya, otomatis dari diri kita pun harus positif. Benar. Entah dari perasaan kita atau dari pikiran kita, seperti itu. Ini mau live? Mau live, silahkan. Siap. Mantap, kita lanjut nih. Nah, di sini tuh ada Umpu Handi ya. Jadi di acara di platformnya UMKM nih. Jadi pusaka-pusakanya pun pusaka-pusaka dari Umpu Handi. Di sebelah sini juga ada Kiseno ya. Jadi pusaka-pusakanya juga semuanya punya Kiseno. Dan semua dalam proses penangguhan atau membabar suatu pusaka itu pasti berbeda-beda. Dari Rizal, dari Umpu Handi, dari Kiseno, dari saya pribadi atau dari yang lainnya. Sama Rehan pun biasanya saya juga berbeda. Kita lanjut. Nah ini proses kopiok ya. Nah ini nih, jadi nanti yang maju ke depan itu dikopiok dulu guys. Dikopiok biar lo maju pertama. Nah pertama ini nanti ada Kiseno. Nah, dan seterusnya. Nanti kita rolling ya. Jadi ada 2 sesi. Sesi putaran pertama biasanya 2 keris. Nanti putaran kedua itu 1 keris, guys. Ini mejanya Mas Iki, tapi nggak tahu nih Mas Iki. Yudi. Halo Mas. YouTube lah Yudi. Weh, lama nggak bikin konten di YouTube. Yudi, ini kan lama nih ya. Dalam arti pengen lah di konten Eting Desa ini biar lebih fresh sedikit dengan adanya UMKM. Saya sedikit mau bertanya nih Le Yudi ini mungkin gini, pernah kita bikin konten sebelumnya, tapi kan di posisi sekarang ini banyak bulde baru. Sosok Le Yudi ini adalah salah satu sosok penggiat Saranji juga. Nah, saya mau tanya nih Le Yudi, apa sih keistimewaan ketika kita mau merawat pusaka? Keistimewaan yang jelas hati rasanya itu
seneng Mas. Ya. Hobi itu nomor satu kalau kita bisa merawat dengan bagus, bisa merawat dengan sesuai apa harapan kita, itu hati sangat senang sekali. Sangat senang ya? Sangat senang sekali. Pasti. Kan kalau misalnya dalam pusaka itu ada beberapa komunitas ya. Dalam arti ada yang cinta secara fisiknya, ada cinta secara energinya. Nah, kalau Le Yudi sendiri itu cenderung di mana? Kalau saya itu pertama utuh Mas. Keutuhan jadi secara fisiknya? Iya, karena saya suka seni juga. Jadi saya minta suka yang utuh, mulai dari bentukannya yang juga bagus, terus pamornya yang utuh. Nomor satu utuh lah. Ya. Nomor dua baru ke pamor saya. Oh, keindahan pamornya. Ya, ketiga baru ke tangguh. Oke. Keempat baru isoteri. Isoteri. Bisa dibilang adalah isoteri itu bonus lah. Iya, bonus. Isoteri itu bonus. Bonus ya? Iya. Oke. Karena memang kita ketika merawat pusaka, otomatis ya kita nggak akan lepas dengan yang namanya isoterinya juga. Tapi gini Pak Leudi, kalau bicara sedikit soal isoteri. Pusaka ini memiliki tuah yang sangat bermanfaat bagi pemiliknya. Jelas. Nah, ketika Leudi banyak pusaka yang dimiliki, apakah Leudi benar-benar merasakan manfaat dari suatu pusaka itu sendiri? Itu sudah jelas. Saya punya satu pusaka. Ya. Pusaka ini memang nomor satu saya dapat mimpi. Oke. Dan kebetulan juga ada korupsinya sedikit. Oke. Setiap saya ada masalah, itu saya itu jenis sambat lah katakanlah. Iya. Curhat lah, Ya, curhat ya. sama pusaka itu. Dalam beberapa hari itu ada saja solusinya, Mas. Oke. Pastilah. Tapi sebenarnya ungkapan itu atau curhat itu bukan berarti kita menuhankan ya. Bukan lah. Seperti tadi itulah, Mas Yoni itu adalah bonus dari kita. Bonus ya. Ya, yang bisa mungkin bisa karena sudah connect sama kita. Ya. Jadi ada yang beranggapan bahwa pusaka itu istri kedua setelah puji pertama. Istri kedua Itu sudah pasti. Sampai ngomong-ngomong gak ada bojo sampean, Le. Bro, iya saya bilang. Sampai istri saya bilang gini, ketika saya kasih minyak, saya pijet itu saya pijet kalau ketika mawarang. Istri saya bilang, aku lo gak tahu sampean pijet. Krisis sampean berpijet-pijet. Wah. Itu benar. Jadi emang istri kedua itu emang pusaka. Pusaka ya. Karena memang mungkin zaman dulu pusaka ini diibaratkan adalah bagian dari tubuh kita yang kedua. Benar, Mas. Karena memang secara percaya nggak percaya bisa bagi yang punya isoteri pertolongan bisa menolong kita, melindungi kita, itu sudah pasti. Sudah pasti. Percaya nggak percaya memang seperti itu keadaannya. Percaya nggak percaya memang seperti itu ya. Jadi seperti itu guys. Oke Le, nanti kan nanti dapat urutan keberapa nih sampean? 3 hari saya berturut-turut nomor 7 guys. Nah, tapi sing kere ku rezekine api Le. Amin. Wis kuwi lah rezeki kere. Amin. Oke Le, saya mau keliling lagi nih ya. Oke, siap. Mantap guys. Di sini meja ada Mas Iqbal Megantoro dan juga ada Mas Ari. Mungkin Mas Arinya lagi maju Mas Ari ya. Sampean kedinginan lah. Kedinginan. Di sini ada meja Mas Ari dan Megantoro. Kesini guys. Wih. Di sini. Permisi Mas ya. Wih, ini kalau ada dapur langka lagi yang ini lah Mas. Coba saya mencari jangkung tapi yang punya satu tegal yang kayak gini. Keluar bila ada yang enggak Mas? Enggak, benar. Nah, perbedaan di mana? Jadi perbedaan keluar bila sama enggak? Perbedaan secara apa ya? Iya, secara apa yang kita ketahui lah, Mas Rian ketahui lah. Kalau aku ditangguhnya, jadi seperti membentuk suatu surawean guys.